Bapa, pagi hari ini aku datang kepadamu untuk menyembah dan memuji. Bapa, ku datang padamu, naikkan puncakan syukur. Tata kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapa, ku datang padamu, naikkan puncakan syukur. Tata kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas Love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Shalom anak-anak, apa kabar? Senang sekali Pak Gem hari ini menjumpai kalian di rumah kalian masing-masing dalam ibadah online hari ini. Pak Gem mau nanya dulu nih sebelum kita lanjutkan firman Tuhan ya. Jawab jujur, siapa di antara kalian yang setiap hari rajin saat teduh? Jawab jujur ya, Tuhan lihat loh. Kalian angkat tangan di rumah masing-masing. Nah, saat teduh ini penting anak-anak karena Tuhan inginkan untuk kita lakukan itu. Mari kita belajar melalui firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang kelima ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. Siapkan Alkitabnya. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Dikatakan tadi, Tuhan pada waktu pagi aku mengatur persembahanku. Artinya yang dilakukan Daud apa anak-anak? Dia memulai hari dengan bersaat teduh secara pribadi.
Nah sekarang, menurut kalian apa sih saat teduh itu? Ayo, ada yang bisa jawab? Saat teduh itu simpel artinya, waktu yang kita khususkan untuk Tuhan, untuk kita berkomunikasi dalam doa, memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman-Nya setiap hari secara pribadi. Memang ada waktunya kalian bisa doa sama-sama dengan mama papa, dengan adik kakak, tapi juga Tuhan ingatkan kita untuk punya waktu sendiri, punya waktu pribadi dengan Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa merenungkan firman Tuhan. Nah itu namanya saat teduh. Mungkin kalian bertanya, kenapa kita harus saat teduh? Nah, kita akan belajar sekarang. Kenapa sih kita harus saat teduh? Yang pertama, kita saat teduh untuk meneladani yang dilakukan Yesus Kristus. Kalau kita lihat perjalanan pelayanannya Yesus, berapa tahun Yesus melayani di dunia? Ada yang tahu? Iya, pintar semua. 3,5 tahun kurang lebih Yesus melayani di dunia ini. Tetapi coba lihat dampaknya, luar biasa bukan? Itu semua diawali ketika Yesus mengawali hari dengan saat teduh. Mari kita lihat dalam Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35 dikatakan begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Nah, ini yang dilakukan Yesus Kristus, anak-anak. Jadi Tuhan Yesus setiap pagi dia memberikan waktu khusus untuk pergi seorang diri ke satu tempat yang sunyi. Ngapain di sana? Berdoa. Ini saat teduh. Makanya nggak heran pelayanannya Yesus itu punya dampak yang luar biasa. Diberkati pelayanannya, penuh dengan tanda-tanda ajaib, dipakai luar biasa, membawa pengaruh yang dahsyat. Karena apa? Karena Yesus mengawali hari dengan saat teduh. Kalian pun akan dipakai sama seperti Tuhan Yesus. Siapa yang mau dipakai Tuhan, angkat tangan ayo. Tuhan lihat ya, di rumah kalian masing-masing, kerinduan kalian didengar oleh Tuhan. Karena itu, mari bangun saat teduh kita secara pribadi. Seperti yang Yesus lakukan setiap pagi, dia bersaat teduh. Nah, Pak Gem mau cerita nih. Ada seorang perempuan hebat, namanya Ibu Ruth Bell. Ibu Ruth Bell ini istri dari seorang pengkhotbah yang dahsyat namanya Billy Graham. Pak Billy Graham ini kan banyak pergi ke benua-benua, ke negara-negara, lintas benua, lintas negara untuk memberitakan Injil dan firman Tuhan. Nah, Ibu Ruth Bell ini sering ditinggal berbulan-bulan lamanya. Ibu Ruth Bell seorang diri mengasuh tanpa pembantu rumah tangga, mengasuh 5 anaknya. Tapi yang hebat dari Ibu Ruth Bell adalah dia tidak lupa meninggalkan jam-jam saat teduhnya. Seringkali anak-anaknya masih mendapati dia tengah malam masih memuji Tuhan, masih berdoa, masih baca Alkitab. Nah, dicatat Ibu Ruth Bell ini membaca Alkitab dalam 14 versi yang beda loh. Luar biasa anak-anak. Ini memberikan contoh buat kita agar sesibuk apapun kita harus ambil waktu khusus kita untuk saat teduh seperti Ibu Ruth Bell tadi. Dan dampaknya apa? Kalau kalian lihat dari kisah kehidupan Ibu Ruth Bell ini, dia telah menghasilkan atau menulis buku 13 buku yang sangat menginspirasi, yang sangat memberkati. Hidupnya jadi berkat loh anak-anak. Dia menjadi berkat karena apa? Karena dia tidak lupa untuk saat teduh. Jadi kita tahu sekarang ya, kenapa kita harus saat teduh? Untuk meneladani Yesus Kristus. Yang kedua, kita saat teduh karena begini, Tuhan mendatangi kita setiap pagi. Bukan berarti kalau kita doa di malam hari Tuhan gak datangi kita, tetapi Tuhan tunggu-tunggu kita di pagi hari. Nah, Pak Gem akan baca dulu dalam Ayub 7 ayat 17. Kalian baca juga di rumah ya. Ayub pasalnya yang ke-7 ayat 17 dan 18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi
Dan kau uji setiap saat. Kita lihat ayat itu. Tuhan mendatangi kita setiap pagi. Tuhan itu tunggu-tunggu kalian anak-anak. Untuk kita apa? Bangun pagi hari bukan langsung main game. Bangun pagi hari bukan langsung lihat YouTube. Bangun pagi hari bukan main TikTok. Tapi bangun pagi hari langsung apa? Berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca Alkitab. Itu yang Tuhan tunggu-tunggu. Jadi setiap pagi Tuhan tunggu kita loh. Ingat ya, waktu besok bangun pagi, ingat yang Pak Gem ngomong hari ini. Kalian ditunggu Tuhan. Setiap pagi Tuhan tunggu kita. Nah, alasan yang ketiga, kenapa kita harus saat teduh? Kita harus punya rasa yang haus dan lapar untuk mencari Tuhan setiap saat. Yesaya 55 ayat 6. Pak Gem bacain buat kalian semua. Yesaya pasal yang ke-55. Kalian baca juga ya. Ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi ini yang Tuhan mau. Makanya kenapa kita harus saat teduh? Karena Tuhan rindu kita mencari Dia. Tuhan rindu kita itu haus akan Tuhan seperti binatang apa? Rusa yang haus akan aliran air. Kalian harus punya kerinduan seperti itu anak-anak. Makanya Pak Gem ajak nih, orang tua dorong anak-anak untuk setiap pagi kita saat teduh secara pribadi. Karena apa? Ada 3 alasan tadi ya. Yang pertama, kita teladani Yesus. Yang kedua, Tuhan itu mendatangi kita setiap pagi. Tuhan menanti-nantikan kita. Dan yang ketiga, kita harus mencari wajah Tuhan setiap saat. Karena waktu kita cari wajah Tuhan, Tuhan itu berkenan untuk kita temui. Nah, yang selanjutnya, kalau tadi kita sudah belajar kenapa kita saat teduh, sekarang manfaatnya apa sih? Kenapa kita harus saat teduh dan manfaatnya apa? Nah, manfaat saat teduh yang pertama ini, meningkatkan kepekaan dengar suaranya Tuhan. Nah, waktu kalian saat teduh secara pribadi, kalian itu akan semakin peka anak-anak untuk bisa dengar suara Tuhan. Nah, coba bayangkan, kalau kalian bisa dengar suara Tuhan itu akan menuntun kita. Suara Tuhan itu akan ngarahin kita untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Nah, Pak Gem mau cerita ini. Satu waktu ada seorang pemilik bengkel kayu, bengkel mebel. Dia omsetnya besar, penghasilannya gede, akhirnya dia bisa ke luar negeri beli arloji atau jam tangan mereknya yang baik, yang bagus, yang mahal. Lalu namanya orang baru punya jam tangan yang bagus, dia pakai itu anak-anak. Dia pakai sambil ngerjain pekerjaannya hari-hari itu di mebel kayunya. Tiba-tiba jatuh jam tangannya. Dia bingung, ada di mana jam tangan yang mahal yang saya punya itu? Waktu dia kebingungan, dia gelisah, dia cari kanan kiri, nggak ketemu. Dia bongkar tumpukan kayu, nggak ketemu. Akhirnya selama berjam-jam dia cari, nggak ketemu juga. Stres akhirnya. Bapak itu termenung sendirian. Waduh, saya kehilangan barang yang sangat berharga. Nah, lalu tiba-tiba waktu dia terdiam, Bapak ini mulai punya punya hikmat. Mungkin kalau saya suruh semua berhenti untuk tidak membunyikan mesin, tidak melakukan tidak melakukan kegiatan, saya akan dengar detak dari bunyi jam tangan yang jatuh itu. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia suruh semua karyawannya berhenti untuk mengerjakan apapun. Semua karyawannya mematikan mesin dan gak ada yang ngomong apapun itu anak-anak. Dan akhirnya keheningan saat itu. Di tengah-tengah keheningan, Bapak ini mulai mendengar tek, tek, tek suara arloji yang jatuh itu. Dan dia mulai mencari dari mana sumber arloji yang jatuh itu. Ternyata ada di tumpukan skam dari atau serbuk kayu itu. Akhirnya ketemu. Nah, kalian coba lihat itu. Waktu kita saat teduh, kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa dengan peka dengar apa kemauannya Tuhan. Kalau kalian dengar suara Tuhan, Tuhan akan tuntun kalian. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Dampaknya apa? Kalian menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kalian menjadi anak-anak yang berkenan
kepada Tuhan. Nah, yang kedua, manfaat saat teduh adalah membangun hubungan yang makin dekat dengan Tuhan. Tuhan itu mau loh kita semakin hari mendekat kepada Tuhan. Nah, melalui saat teduh, kita itu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, coba lihat dalam Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18. Pak Gem bacain ya, kalian baca juga di rumah. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, waktu kalian berseru dalam doa, dalam saat teduh pribadi kalian setiap pagi itu, akhirnya apa? Tuhan juga dekat kepada orang yang mendekat kepadanya. Makanya, manfaat saat teduh yang kedua adalah kalian bisa membangun hubungan dengan Allah yang semakin dekat. Kalau kalian dekat dengan Tuhan, Tuhan juga dekat dengan kalian. Kalau kita dekat dengan Tuhan, dan Tuhan dekat dengan kita, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti luputkan kita. Kalian pasti diberkati Tuhan. Kalian pasti dijaga oleh Tuhan. Kalian pasti akan dipromosikan, dibawa naik oleh Tuhan. Dan kalian pasti menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang hebat. Anak-anak yang gak sama dengan anak-anak kebanyakan. Karena kalian diberkati oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, manfaat saat teduh apa? Rohani kita bertumbuh. Kalian lihat ya, kalau punya tanaman di rumah, punya pohon yang ditanam papa mama di rumah, tanaman itu dikatakan hidup waktu apa? Tanaman itu bertumbuh. Kalau tanaman itu nggak bertumbuh, maka tanaman itu nggak hidup sebetulnya, atau mati. Nah, kerohanian yang hidup adalah kerohanian yang bertumbuh. Untuk bisa membuat rohani kita bertumbuh, anak-anak, kita harus saat teduh, bangun saat teduh setiap hari, supaya roh kita itu kuat. Kalau roh kita kuat, kalian gak gampang kecewa dengan Tuhan. Kalau roh kalian kuat, kalian gak gampang marah sama Tuhan. Kalian gak cengeng. Kalian akan siap menghadapi apapun juga, ya anak-anak ya. Karena itu, bangun saat teduh supaya roh kita semakin kuat, roh kita semakin mantap di dalam Tuhan. Nah, yang terakhir, yang keempat, manfaat saat teduh adalah kalian bisa merasakan kasih setia dan rahmat Tuhan setiap hari. Nah, mari baca ya sama Pak Gem, Ratapan 3 ayat 22. Ratapan 3. Ada yang tahu ratapan di mana? Bukan di Perjanjian Baru. Ratapan itu setelah Yeremia, sebelum Yehezkiel. Ratapan 3 ayat 23-24. Ayo baca sama-sama ya. 23. Selalu baru tiap pagi. Mulai ayat 22 aja. 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Nah, kalau kita lihat ayat tadi, rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Kasih setianya selalu baru setiap pagi. Makanya kalau kalian saat teduh setiap pagi, manfaatnya ini. Kalian bisa merasakan saya dikasihi Tuhan, aku dicintai Tuhan. Kita bisa merasakan rahmat Tuhan, bahwa waktu bangun pagi masih bernafas, itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Nah, sekali lagi ya Pak Gem ajak untuk setiap anak-anak Tuhan di GBI Raden Inten 2, mari bangun saat teduh kalian secara pribadi. Jangan lupa, bagian terakhir Pak Gem ingin memberikan tips buat kalian. Bagaimana caranya untuk memulai saat teduh dan menjaga supaya melakukannya terus-menerus setiap pagi. Tipsnya yang pertama ini, saat teduh itu sebaiknya dilakukan pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena waktu pagi kan masih fresh kalian, masih kuat, masih segar. Kalau malam hari biasanya sudah capek main, capek aktivitas, capek ini itu. Kalau masih pagi itu kan tubuh kita masih fresh, masih segar, bangun pagi, kalian langsung saat teduh. Nah, yang kedua, mulailah gak usah lama-lama dulu, 15 menit aja. Tahap awalnya, kalian mulai 15 menit itu diisi dengan apa? Diisi mulai menyembah Tuhan, memuji Tuhan dulu, menyembah Tuhan, berdoa dan renungan. Yang disiapkan sama kakak-kakak sekolah minggu,
kalian baca. Bagi kalian yang belum mengambil, bisa ambil di kantor sekretariat. Kalian bisa pakai ini sebagai bahan saat teduh pribadi kalian. Jadi 15 menit itu isinya kalian bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, dan baca renungan ini. Jangan lupa ya anak-anak ya, mulai 15 menit, lalu kemudian ditingkatin lagi, ditambahin lagi setengah jam, kalau perlu ditambahin lagi 1 jam. Nanti lama-lama nggak berasa kok 1 jam itu saat teduh. Nah, setelah itu cari tempat yang tenang. Jangan saat teduh sambil puter YouTube. Jangan saat teduh di depan TV yang nyala, jangan. Jadi waktu kalian saat teduh cari tempat yang tenang supaya kalian bisa fokus dalam doa, supaya kalian bisa fokus dalam memuji Tuhan, supaya kalian bisa fokus dalam merenungkan firman Tuhan. Cari tempat yang tenang, gitu ya. Lalu buku catatan, jangan lupa catat kalau kalian dapat rema dari Tuhan, dapat sesuatu dari Tuhan. Kira-kira apa yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan ini? Adakah dosa yang harus saya hindari? Adakah perintah Tuhan yang harus saya taati? Kalian catat itu supaya kalian nanti bisa mengingat, oh saat teduh saya tanggal sekian, Tuhan bicara ini, Tuhan bicara itu. Jadi jangan lupa ya anak-anak, itu tipsnya. Lebih baik dilakukan pagi hari karena masih fresh. Mulailah dari 15 menit, lalu tingkatkan lagi. Kemudian cari tempat yang tenang. Jangan lupa cari buku catatan. Catat semua apa yang kalian dapat dalam saat teduh itu. Nah, saatnya sebelum kita akhiri, Pak Gem akan berikan 3 kuis nih. Siapa yang bisa menjawab, nanti langsung WA di nomor yang ada di bawah ini. Ada hadiah menarik yang disiapin untuk kalian semua. Pertanyaan pertama, apa saat teduh itu menurut pendapat kalian aja? Gak apa-apa, gak usah cari di Google, gak usah tanya papa mama, gak usah tanya om tante, gak usah tanya yang lain. Menurut pendapat kalian sendiri aja. Saat teduh itu apa sih menurut kalian? Tadi Pak Gem kan sudah sampaikan, saat teduh itu waktu yang kita khususkan untuk membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi setiap pagi dalam doa, ujian, penyembahan, dan baca Alkitab itu. Mungkin kalian punya pendapat yang lain, gak apa-apa, kalian nanti kirim melalui WA, ditunggu sampai jam 7 malam hari ini ya. Lalu yang kedua, apa manfaat saat teduh bagi kalian? Nah, tadi Pak Gem udah sampaikan, nanti yang bisa jawab langsung WA, kirim WA ke nomor yang di bawah ini. Yang pertanyaan ketiga, kenapa harus pagi hari? Tadi kalau menyimak, pasti kalian tahu kenapa harus pagi hari. Ada 3 pertanyaan itu, kalian bisa jawab. Nanti yang bisa mengirimkan jawabannya secara cepat sebelum jam 7 malam, kalian mendapatkan hadiah yang menarik. Hari ini, Pak Gem ingatin lagi, jangan lupa kalian saat teduh, karena itu sesuatu yang penting. Ya, oke, sekarang kita berdoa. Angkat tangan kalian bersama-sama. Pak Gem ingin doa buat kalian semua. Kita percaya kuasa Tuhan gak bisa dibatasi oleh waktu, jarak, dan tempat. Di tempat di mana kalian berada, menyaksikan ibadah anak online ini, hadirat Tuhan ada di situ. Angkat tangan kalian ya. Tuhan Yesus, Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak yang Kau kasihi saat ini, biar jadikan mereka menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka, yaitu membangun saat teduh secara pribadi. Karena kami ingin meneladani Engkau ya Tuhan, setiap pagi kami akan bangun itu untuk kami saat teduh secara pribadi. Berkati anak-anak-Mu, berkati orang-orang tua, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, jagai kami, lindungi kami, berkati kami dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis. Rahmat-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak yang begitu mengasihi Tuhan, yang menyaksikan ibadah online hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Nah, adik-adik tadi sudah mendengar kuis dari Pak Gembala kan? Nah, adik-adik jangan lupa ya kirim jawabannya ke nomor yang ada di bawah sini, ditunggu sampai jam 7 malam. Jangan lupa ya jawaban dari kuis tadi dikirim ke nomor yang ada di bawah sini, kakak tunggu sampai jam 7 malam. Nah, adik-adik sudah 30 menit kakak bersama dengan kalian dan saatnya kakak untuk undur diri.
Nah, adik-adik jangan lupa ya YouTube channel GB Raden Inten untuk di-like, share, dan di-subscribe. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.